Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama perkenalkan nama saya Nur Aziza, mahasiswi Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi Ulumul Quran dengan dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Alim LCMA. Adapun pembahasan yang akan dibahas diantaranya adalah yang pertama qiraat sab'ah, yang kedua perintah dan larangan dalam Al-Quran, yang ketiga sejarah tafsir, yang keempat metodologi tafsir, yang kelima tafsir maqasidhi, yang keenam infiltrasi tafsir, yang ketujuh hukum terjemah Al-Quran, yang kedelapan keutamaan surat dalam Al-Quran, yang kesembilan metode tafsir tahlili, yang kesepuluh Israiliyat, yang 11 keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Materi pertama yaitu qiraat sab'ah. Qiraat. Para sahabat belajar qiraat dari Rasulullah. Al-Quran diturunkan berbagai macam variasi atau cara membacanya, yaitu dikenal dengan qiraat sab'ah, karena Al-Quran itu turun dengan 7 huruf atau 7 qiraat. Adapun macam-macam syarat mutlak qiraat, diantaranya yaitu yang pertama, syarat mutlak di dalam pembukuan mushaf Al-Quran. Abu Bakar mensyaratkan bahwa orang yang membawa dan mendengar langsung dari Nabi SAW, dan ini dipakai juga oleh Umar bin Khattab. Inilah tolak ukur kesalahan qiraat pada kalangan sahabat. Utsman bergegas menyatukan lembaran-lembaran agar menjadi mushaf atau tidak tercecer. Di dalam mushaf itu diadopsi seluruh bacaan Rasulullah SAW yang disebut dengan mushaf Utsmani. Yang kedua, qiraat tersebut dicocokkan dengan mushaf Utsmani. Bacaan yang menyelisihi mushaf Utsmani maka dianggap tidak sah. Yang ketiga, qiraat tersebut sesuai dengan lughatul Arabiyah atau bahasa Arab. Apabila ada qiraat yang menyelisihi dari ketiga syarat tersebut, maka disebut dengan qiraat syadzah, bukan mutawatir. Adapun contoh dari qiraat sab'ah dan qiraat asyarah diantaranya, yang pertama qiraat Ibnu Amir, yang kedua qiraat Ibnu Katsir, yang ketiga qiraat Abu Amr, yang keempat qiraat Imam Hashim, yang kelima qiraat Hamzah, yang keenam qiraat Nafi', yang ketujuh qiraat Sa'i, yang kedelapan qiraat Ja'far, yang kesembilan qiraat Ya'qub, yang kesepuluh atau yang terakhir yaitu qiraat Halaf. Selanjutnya materi kedua yaitu tentang perintah dan larangan dalam Al-Quran. Perintah dan larangan. Al-amru adalah perintah. Jika Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, maka sebagai umatnya adalah patuh terhadap perintah itu. Asal hukum perintah adalah wajib jika tidak ada pendamping al-amru bil wujud. Ketika ada kalinah atau pendamping, maka hukumnya sunnah. An-nahyu adalah larangan. Hukum larangan adalah haram dan wajib untuk kita jauhi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang penggalannya berbunyi wa ma nahakum anhu fantahu, yang artinya dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Tujuannya adalah untuk membentuk manusia menjadi orang yang bertakwa dengan cara menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Perintah Allah ada maslahatnya dan larangan Allah itu ada mudaratnya. Materi ketiga yaitu sejarah tafsir. Pengertian tafsir. Salah satu sarana memahami Al-Quran adalah dengan tafsir. Tafsir secara bahasa adalah al-khasyu, yaitu membuka sesuatu yang tertutup. Wal-idhar, yaitu menampakkan agar jelas. Tafsir adalah penjelasan yang paling baik, sebagaimana Quran Surat Al-Furqan ayat 33. Tafsir secara istilah adalah ilmu yang membahas tentang tata cara melakukan Al-Quran secara tekstual, kontekstual,
hukum dan makna secara hikmah yang ada di dalamnya. Tafsir pada masa Rasulullah, yaitu Rasulullah ketika mendapati wahyu dan Rasulullah yang menafsirkannya. Tafsir pada masa sahabat, yaitu menafsirkan dengan sunnah. Tafsir pada masa tabi'in, yaitu dengan cara berguru. Adapun syarat-syarat mufassir, yang pertama akidah yang lurus, yang kedua harus ikhlas, yang ketiga harus menguasai bahasa Arab, yang keempat menafsirkan berdasarkan ilmu, yang kelima akhlak yang terpuji, yang keenam berakal, yang ketujuh mempunyai marwah, yang kedelapan tidak fasik, yang kesembilan mengedepankan kebenaran. Materi keempat yaitu tentang metodologi tafsir. Pembagian tafsir. Tafsir secara umum terbagi menjadi dua macam. Yang pertama dapat dilihat dari segi sumbernya. Macam-macamnya antara lain tafsir bil matsu atau bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi, qaul sahabat dan qaul tabi'in. Selanjutnya tafsir bi al-ra'yi ijtihad, yaitu semua tafsir yang bersumber berdasarkan pada ijtihad akal manusia. Akal manusia terbagi menjadi dua, yaitu mahmudah atau terpuji dan mazmumah atau tercelah. Yang kedua dapat dilihat dari segi cara atau manhaj para mufassir. Dalam menafsirkan terbagi menjadi 4, diantaranya tafsir at-tahlili diuraikan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tafsir ijmali yaitu secara global. Tafsir al-maddu'i yaitu secara tematik. Tafsir al-muqarrin yaitu secara perbandingan. Adapun rujukan di dalam tafsir, yang pertama yaitu firman Allah, yang kedua qaul Rasulullah, yang ketiga qaul sahabat, yang keempat qaul tabi'in. Materi yang kelima yaitu tafsir maqashidi. Pertama-tama kita harus mengetahui makna tafsir maqashidi. Mengkaji Al-Quran membuat wawasan kaya dan bagus. Makna maqashidi adalah berada di atas jalan yang lurus, al-addu, tengah, dan ekstrem, dan tidak berat sebelah serta tidak melenceng. Iktimad atau sandaran, iktizam atau tekad yang kuat, tawajjuh atau keinginan yang mengarah menetapkan sesuatu. Secara syariat, maqashidi adalah sumber mata air, sumber kehidupan dan jalan yang lurus, aturan yang diturunkan Allah yang mencakup akidah, muamalah, dan lain-lain untuk mengenal Allah, alam, manusia, dan untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun pilar maqashidi, yang pertama maslahat, yang kedua menghilangkan segala kemudaratan, yang ketiga menolak segala hal yang memberatkan, dan yang keempat yaitu rahasia, hikmah, dan alasan-alasan yang bersifat logis serta gaib. Syariat diturunkan yaitu untuk rahmatan lil alamin, yaitu rahmat untuk seluruh alam. Materi yang keenam yaitu infiltrasi tafsir. Tujuan barat dalam menginfiltrasi tafsir. Yang pertama, mereka mempunyai misi untuk memurtadkan orang Islam. Yang kedua, mereka meracuni pemikiran umat Islam dengan melakukan dekonstruksi konsep wahyu dalam Islam. Yang ketiga yaitu mereka melakukan kerusakan dari sisi akidah Islamiyah dengan merusak paham-paham agama. Mereka datang melalui dunia pemikiran yang bertujuan untuk merusak Islam dari dalam atau dengan sebutan lain yaitu ad-dakhil. Agar kita terhindar dari ad-dakhil tersebut, hendaknya kita memahami sumber otentik atau sumber asli dalam menafsirkan Al-Quran. Al-Quran tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 yaitu penggalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Adapun 3 aspek penting
yang masuk ke dalam pemikiran Islam untuk merusaknya. Di antaranya, yang pertama syariat Islam, yang kedua menggunakan metode orientalis dengan memasukkan pemahaman luar. Yang ketiga merusak akidah Islam dengan menyebarkan pemahaman pluralisme dan pemahaman lainnya. Adapun sumber autentik dalam menafsirkan Al-Quran di antaranya yaitu pendapat para sahabat, perkataan tabi'in atau tabi'ut tabi'in berdasarkan pendekatan bahasa Arab, dan yang terakhir berdasarkan ijtihad. Dan di antara lain adapun tafsir bil matsur atau riwayat, contohnya tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Al-Baghawi, dan tafsir Imam Asy-Syafi'i. Materi yang ketujuh yaitu hukum terjemah Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian terjemah. Secara bahasa berasal dari kata at-tarjamah, yang berarti mentranslate atau memindahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya. Secara istilah, terjemah adalah menafsirkan dari satu lafaz ke makna lainnya. Untuk mengembangkan terjemah di dalam dunia Islam, khususnya di masyarakat akademik, harus dibuka takhasus atau jurusan khusus yang berkaitan dengan terjemah. Tujuan dari terjemah adalah untuk dakwah, ta'lim, untuk mendekatkan manusia dan supaya mereka paham terhadap bahasa Al-Quran. Hukum terjemah adalah boleh. Tujuannya memahamkan umat. Adapun syarat dari menterjemah di antaranya yaitu muslim, adil dan dapat dipercaya, paham bahasa Arab, serta memiliki adab. Dan tingkatan dalam menterjemah di antara lain, yang pertama mujarradu al-lafaz, yaitu secara murni. Yang kedua, terjemah makna wa bayanihi, yaitu terjemah makna dan penjelasannya. Yang ketiga, terjemah bayanu syiha, yaitu dalil dan ilmu lainnya. Materi yang kedelapan yaitu keutamaan surat dalam Al-Quran. Keutamaan surat dalam Al-Quran. Setiap ayat dan surah dalam Al-Quran memiliki keutamaan. Surat yang dimulai dengan Hammim yaitu surat Al-Hammim, ada 7 surat. Yang pertama surat Ghafir, yang kedua surat Fussilat, yang ketiga surat Asy-Syu'ara, yang keempat surat Az-Zukhruf, yang kelima surat Al-Ahqaf, yang keenam surat Ad-Dukhan, dan yang terakhir yaitu surat Al-Jasiyah. Dari 7 surat ini akan menjadi benteng untuk terhindar dari api neraka. Selanjutnya, materi 9 yaitu tentang metode tafsir tahlili. Pengertian tahlili. Tahlili secara bahasa berasal dari kata halla yahullu tahlilan, yang berarti mengurai atau membuka sesuatu yang tertutup. Secara istilah, tahlili adalah menafsirkan Al-Quran dengan cara mengurai lafaz per lafaz, ayat per ayat, dengan melakukan studi analisis ayat-ayat Al-Quran dan dilakukan secara berurutan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh mufassirin adalah yang pertama yaitu asbabun nuzul, yang kedua yaitu tinjauan dari sisi mufradat, dan yang ketiga yaitu menerangkan i'jaz. Sifat tahlili adalah sistematis. Ciri-ciri tahlili: menafsirkan dari lafaz per lafaz secara berurutan, mengemukakan munasabah kolerasi antara ayat dengan ayat, asbabun nuzul, studi analisis mufradat atau sudut pandang, kandungan ayat, serta kesimpulan. Adapun contoh-contoh kitab tafsir at-tahlili di antaranya terbagi menjadi 2. Yang pertama bil matsur, yaitu riwayat, yang kedua bil ra'i. Materi yang ke-10 yaitu tentang Israiliyat. Pengertian Israiliyat
Israiliyat adalah kisah-kisah yang berbicara tentang masalah umat terdahulu, khususnya dari generasi-generasi setelah Nabi Yakub dan juga penyeimbangan kaum Nabi Yakub dan turunan-turunannya. Kemudian muncul kisah-kisah tentang ahli kitab. Kisah-kisah ini tertulis dalam riwayat-riwayat yang terbukukan dalam hadis maupun tafsir. Jadi intinya Israiliyat adalah kabar-kabar dan riwayat-riwayat yang dinukil dari Nabi Israel. Hukum asal meriwayatkan kisah-kisah Bani Israel adalah tawakuf atau tidak membenarkan dan tidak juga menyalahkan. Sedangkan hukum meriwayatkan Israiliyat adalah maskut atau diam. Dan yang terakhir yaitu materi ke-11 tentang keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Ilmu. Nabi mewariskan ilmu kepada umatnya karena ilmu semakin dibagi maka semakin bertambah. Berbeda dengan harta, jika dibagi maka semakin habis. Adapun keutamaan ilmu, diantaranya yang pertama yaitu berdasarkan dalil Quran surat Az-Zumar ayat 9 yang artinya, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Yang kedua, az-zikr, yaitu ahli ilmu bertambah ilmu, maka akan bertambah imannya. Dan yang ketiga yaitu ilmu adalah kehidupan dan cahaya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 122. Dan yang terakhir yaitu macam-macam orang di hadapan ilmu. Yang pertama, orang yang berilmu dan dimudahkan dalam pengamalannya. Yang kedua, orang yang dihalangi dari ilmu dan amal atau jahil. Yang ketiga, orang yang dibukakan kesempatan mencari ilmu tapi ditutup untuk mendapatkan motivasi. Dan yang keempat yaitu orang yang ada kesempatan mencari ilmu tetapi sedikit mendapatkan karena adanya ujian. Nah, untuk semua orang memiliki kesempatan dari mencari ilmu. Selanjutnya, tergantung kepada dirinya masing-masing. Baiklah, hanya demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Mohon maaf atas segala ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.